Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like dan komen agar teman-teman tidak ketinggalan cerita dari kami. Risa tidak pernah menyangka bahwa pernikahannya yang selama ini dia jaga dengan penuh cinta akan berakhir dengan penghinaan. Dika, suaminya, dulunya hanyalah seorang pria biasa yang sedang merintis karir. Risa mendukungnya sepenuh hati, bahkan mengorbankan kariernya demi membantu Dika membangun bisnis fashion mereka dari nol. Namun, ketika bisnis itu mulai sukses, sikap Dika berubah. Dia semakin sering pulang larut malam, semakin jarang menghabiskan waktu dengan Risa, dan mulai memperlakukannya seolah-olah dia hanya beban. Suatu hari, Risa menemukan sebuah nota pembayaran hotel atas nama Dika untuk 2 orang. Hatinya berdebar, rasa curiga yang selama ini dia coba tepis mulai muncul ke permukaan. Malam itu, dia mengikuti Dika ke sebuah restoran mewah, dan di sanalah dia melihatnya. Dika bersama seorang wanita muda dengan gaun merah yang angkuh. Vina, wanita itu menggenggam tangan Dika dengan mesra, dan Dika sama sekali tidak menolaknya. Saat itulah Risa sadar, dia telah dikhianati. Ketika akhirnya dia mengonfrontasi Dika, pria itu tidak tampak bersalah sama sekali. "Kamu nggak cukup buat aku, Risa," ucapnya dingin. "Aku butuh seseorang yang bisa membuatku berkembang, bukan membebaniku." Dan dengan itu, Dika meminta cerai. Risa terpukul, tetapi dia menolak untuk menangis di hadapan pria yang telah menghancurkan hatinya. Dengan suara mantap, dia berkata, "Baik, Dika, tapi ingat, aku akan membalas semua ini dengan caraku sendiri." Perceraian tidak hanya menghancurkan pernikahan mereka, tetapi juga menghancurkan hidup Risa. Dika, yang kini memiliki pengaruh besar di industri fashion, menggunakan kekuasaannya untuk memastikan bahwa Risa tidak mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun. Semua lowongan kerja yang dia lamar berakhir dengan penolakan. Bahkan, aset perusahaan yang dulu mereka bangun bersama, kini sepenuhnya menjadi milik Dika dan Vina. Di saat Risa berjuang untuk bertahan hidup, Dika dan Vina merayakan kesuksesan mereka. Diva Couture, brand fashion yang mereka dirikan, berkembang pesat. Risa hanya bisa menggigit bibirnya. Dia ingin marah, ingin membalas, tetapi dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan sukses lebih dari mereka. Maka, dengan sisa tabungan yang dia punya, dia mulai merintis bisnis fashionnya sendiri, Risa Folk. 3 tahun berlalu, Risa bekerja keras, bekerja siang dan malam untuk membangun bisnisnya dari nol. Dengan strategi pemasaran digital dan inovasi desain yang unik, Risa Folk mulai menarik perhatian pelanggan dan perlahan-lahan mendapatkan tempat di industri fashion. Namun, Dika tidak tinggal diam. Begitu dia menyadari bahwa Risa Folk mulai menjadi ancaman, dia mulai menyerang. Dia menggunakan koneksinya untuk menghambat pasokan bahan baku Risa. Dia menyebarkan rumor bahwa produk Risa hanya tiruan dari Diva Couture. Bahkan, dia menyuap beberapa influencer agar tidak bekerja sama dengan Risa Folk. Risa hampir putus asa, tapi kemudian, dia bertemu kembali dengan Adrian, seorang investor sukses yang pernah menawarinya kerja sama. "Kamu hanya butuh strategi yang lebih kuat. Jangan biarkan Dika menang," ujar Adrian. Dengan bantuan Adrian, Risa mulai memperluas pasar, menggandeng influencer kelas atas, dan meluncurkan koleksi eksklusif yang langsung menjadi tren. Dan hanya dalam 6 bulan, Risa Folk mengungguli Diva Couture. Dika mulai panik, tetapi sebelum dia bisa melakukan sesuatu, sebuah bom waktu yang selama ini tersembunyi akhirnya meledak. Ternyata, Vina tidak pernah benar-benar mencintai Dika. Selama ini, dia hanya memanfaatkan Dika untuk mendapatkan kekayaan. Diam-diam, dia telah mengalihkan sebagian besar dana Diva Couture ke rekening pribadinya. Dan ketika bisnis mulai goyah, dia menghilang, membawa semua uang yang tersisa.
Dika yang kehilangan segalanya, kini tenggelam dalam hutang. Dalam keputusasaan, dia datang ke kantor Risa. Risa, aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku butuh bantuanmu. Aku kehilangan segalanya. Risa menatapnya tanpa ekspresi. Karma bekerja cepat, ya. Dika menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Aku menyesal, tapi Risa hanya tersenyum dingin. Aku sudah selesai dengan masa lalu, Dika. Aku harap kamu belajar dari kesalahanmu. Dan dengan itu, dia pergi tanpa sedikit pun rasa kasihan. Kini, Risa Fox telah menjadi brand fashion nomor 1 di Indonesia. Bahkan mulai merambah pasar internasional. Dika, dia benar-benar kehilangan segalanya. Tanpa bisnis, tanpa uang, dan tanpa Vina. Sementara itu, di atas panggung penghargaan, Risa menerima gelar pengusaha wanita sukses tahun ini. Di antara penonton, Dika duduk di kursi belakang, menatap Risa dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara kagum, penyesalan, dan kepahitan. Setelah acara, Adrian menghampiri Risa. Kamu telah membuktikan bahwa kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Risa tersenyum. Aku tidak lagi membalas dendam, Adrian. Aku hanya mengambil kembali hidupku. Adrian mengulurkan tangannya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membangun masa depan bersama? Risa menatapnya, lalu tersenyum. Masa lalunya penuh luka, tapi masa depannya kini penuh cahaya. Dan di akhir kisahnya, Risa menemukan pasangan yang benar-benar mengerti. Mengerti akan tentang semua pengorbanan dan kesetiaan. Beberapa bulan kemudian, Risa dan Adrian menikah. Sedangkan Dika kini hanya menjadi pelayan di sebuah toko kecil. Akhir yang sesungguhnya bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia.